Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Aljabar Boolean dari kelas 1B PMJ akan mempresentasikan materi kami, yaitu Aljabar Boolean. Seperti apa sih Aljabar Boolean itu? Aljabar Boolean adalah struktur aljabar yang mencangkup intisari, operasi logika, gerbang AND, OR, dan NOR, dan NAND. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi boolean. Fungsi boolean atau disebut juga fungsi binar adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai R.2 Bn ke B, yang dalam hal ini Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda n atau ordered n tuple di dalam daerah asal B. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Next, misalkan sebuah fungsi boolean adalah R, yaitu X, Y, Z sama dengan X, Y, Z ditambah X aksen Y ditambah Y aksen Z. Fungsi F memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3, yaitu X, Y, dan Z ke himpunan 0,1. Contohnya 1, 0, 1, yang berarti nilai X adalah 1, nilai Y adalah 0, dan nilai Z adalah 1, sehingga fungsi 101 sama dengan 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 aksen dikali 0 ditambah 0 aksen dikali 1 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Contoh fungsi boolean: fx sama dengan x, fxy sama dengan x aksen y ditambah xy aksen ditambah y aksen. Fungsi x y sama dengan x aksen y aksen. Fungsi x, y sama dengan x ditambah y aksen. Fungsi x y z sama dengan x y z aksen. Setiap berubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Contoh fungsi H, yaitu X, Y, dan Z sama dengan X, Y, Z aksen. Pada contoh di atas terdiri dari 3 buah literal, yaitu X, Y, dan Z. Next. Diketahui fungsi boolean f x y z sama dengan x y z aksen dinyatakan H dalam tabel kebenaran seperti di dalam tabel tersebut, yaitu penyelesaiannya x y z nilainya adalah 0, hasilnya adalah 0. Nilai X 0, Y 0, Z 1, maka hasilnya menjadi 0. Nilai X 0, Y 1, Z 0, hasilnya adalah 0. Nilai X sama dengan 0, nilai Y sama dengan 1, nilai X, Z sama dengan 1, hasilnya adalah 0. Nilai X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 0, nilai Z sama dengan 0, hasilnya adalah 0. Nilai X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 0, nilai Z sama dengan 1, hasilnya adalah 0. Nilai X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 1, nilai Z sama dengan 0,
maka hasilnya adalah 1. Dan apabila semua fungsi bernilaikan 1, maka hasilnya adalah 0. Ya, itulah tadi materi yang disampaikan kepada saudari Huda. Seperti apa itu fungsi boolean. Langsung kita lanjut saja ke materi selanjutnya, fungsi komplement. Saya persilahkan kepada saudara Agam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Maulana Air dari kelompok 4. Di kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan apa itu fungsi komplement. Jadi fungsi komplement pada aljabar boolean yaitu untuk berguna pada saat ingin melakukan penyederhanaan fungsi boolean. Seperti yang ada pada materi yaitu komplement fungsi dibagi menjadi 2, yaitu cara pertama menggunakan hukum De Morgan. Jadi hukum De Morgan untuk dua buah perubah yaitu kalisat X1 dan X2 adalah contohnya yaitu misalkan ada F di mana X, Y, dan Z sama dengan X dalam kurung itu Y aksen, Z aksen ditambah dengan YZ, maka F aksennya itu X dalam kurung Y aksen, Z aksen ditambah YZ, maka hasilnya yaitu X aksen tambah Y aksen. X aksen ditambah di dalam kurung Y aksen, Z aksen ditambah YZ balas kurung aksen, dan seterusnya. Cara kedua yaitu menggunakan prinsip dualitas. Prinsip dualitas yang pertama itu menentukan dual dari ekspresi boolean yang mempresentasikan F, lalu mengamankan setiap literal di dalam dual tersebut. Misalkan F-nya sama F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X, Y aksen, Z aksen ditambah YZ, maka dual dari F yaitu X ditambah Y aksen tambah Z aksen balas kurung Y tambah Z. Komplement tiap literalnya yaitu F aksen dan seterusnya. Jadi F aksen sama dalam F aksen YZ X YZ sama dengan X aksen ditambah Y ditambah Z dan seterusnya. Yeah, boy. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi materi yang dijelaskan oleh saudara Agam tentang seperti apa itu fungsi komplement. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Saya silakan kepada saudara Tobik akan menjelaskan materi tentang bagaimana bentuk-bentuk kanonik. Saya akan menjelaskan bagaimana itu bentuk kanonik. Bentuk kanonik. Jadi ada dua macam bentuk kanonik, yaitu yang pertama adalah penjumlahan dari hasil kali sum of product atau SOP. Yang kedua itu perkalian dari hasil jumlah produk of sum atau POS. Berikutnya contoh bentuk kanonik. Di bawah ini kita bisa melihat contoh-contohnya. Salah satunya yaitu contohnya Y dalam kurung X, Y, Z sama dengan X tambah Y tambah Z dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z aksen.
dan seterusnya. Itu merupakan setiap suku term disebut max term. Setiap max term atau max term mengandung literal lengkap. Ini contoh bentuk kanonik. Kita lihat tabel berikut. Nah, ini adalah tabel mat term atau max term, di mana X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Suku yaitu X aksen, Y aksen. Lambangnya adalah M0. Suku X tambah Y lambang M0 dan seterusnya. Kita bisa melihatnya sendiri ya. Yang kedua mungkin sama, cuma ditambahi beberapa, bisa dilihat sendiri. Terus ya ini juga sama, cuma ada perubahan sedikit. Kita bisa melihatnya sendiri. Terus ini adalah nyatakan contoh soal nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Kita bisa lihat X dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, dan hasilnya adalah 0. Ini mungkin sama yang dijelaskan oleh saudari Nur Huda tadi di atas ya. Lanjut. Nah, penyelesaiannya. Di sini SOP kombinasi nilai-nilai berubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z ditambah X, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y, Z, atau dengan menggunakan lambang minterm. Ada contohnya tadi. Ya, kita lanjut. Contoh soal yang kedua. Nyatakan fungsi boolean F, X, Y, Z sama dengan X tambah Y aksen tambah Z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Penyelesaiannya yang kita lihat sendiri, penyelesaiannya yang ada di tampilan layar berikut. Ini hasilnya gitu. Jadi ada dua cara ya di sini, yang pertama dan kedua. Terus kita lanjut contoh soal yang POS. Nah, ini contohnya mungkin berbeda. F, X, Y, Z sama dengan X tambah Y aksen Z sama dengan X tambah Y aksen X tambah Z. X tambah Y aksen sama dengan X tambah Y aksen tambah Z, Z aksen sama dengan X tambah Y aksen tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z, dan seterusnya. Jadi hasilnya dari itu F dalam kurung X, Y, Z dengan X tambah Y aksen tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z aksen, X tambah Y tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z, maka hasilnya yaitu X tambah Y tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z aksen, atau F, X, Y, Z dengan M0, M2, M3 sama dengan ya, ini hasilnya. Oke, mungkin itulah yang bisa saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita hanyalah manusia. Mungkin cukup sekian dari bentuk kanonik yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, boy. Ya, terima kasih kepada saudara Topik, penjelasan yang sangat bagus mungkin.
Tapi masih ada lagi satu materi terakhir yang akan disampaikan kepada Saudara Agung. Kita persilakan Saudara Agung. Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung. Di sini saya akan memperlihatkan aplikasi atau penerapan aljabar boolean lengkap dengan rangkaian gerbang logikanya. Seperti terlihat pada slide di samping, diberikan soal, nyatakan fungsi f dalam kurung x, y, z sama dengan xy ditambah x aksen y ke dalam rangkaian logika. Terlihat seperti itu gerbang logikanya. Kemudian berlanjut ke slide yang kedua dengan gerbang logika yang berbeda. Kemudian slide yang ketiga dengan rangkaian gerbang logika yang berbeda juga. Ketiga rangkaian gerbang ini memiliki hasil output yang sama meskipun rangkaiannya berbeda, dengan hasil output xy tambah x aksen y. Penyederhanaan secara aljabarnya yaitu contoh penyederhanaannya f x, y sama dengan x tambah x aksen y sama dengan x tambah x aksen dalam kurung x tambah y balas kurung sama dengan 1 dikali x tambah y sama dengan x tambah y. F dalam kurung x, y, z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x aksen yz ditambah xy aksen sama dengan x aksen z y aksen ditambah y ditambah y x y aksen sama dengan x aksen z ditambah xz aksen. F x, y, z sama dengan xy ditambah x aksen z ditambah yz sama dengan xy tambah z aksen z tambah yz x tambah x aksen sama dengan xy ditambah z aksen z ditambah xy z tambah x aksen yz. xy dalam kurung 1 ditambah z sama dengan x aksen z dalam kurung 1 ditambah z dengan hasil akhir yaitu xy ditambah z aksen z. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Itulah tadi materi kami, yaitu materi kami juga berterima kasih kepada Pak Sarwo telah memberi kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.